Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Isma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhillah fahuwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattaqadallahu Ibrahim khalila. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Ayat yang kita jadikan dasar kuliah zuhur kita siang hari ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-125. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus beserta seluruh jamaah Masjid Agung Nurul Iman yang saya hormati, hadirin hadirat jamaah zuhur rahimakumullah. Untuk tema kajian zuhur kita hari ini, meningkatkan keikhlasan dalam beramal. Ikhlas adalah keadaan hati yang dimiliki oleh seseorang yang dalam hati itu dia melakukan sesuatu hanya karena Allah saja dan tidak sedikit pun terpengaruh dalam melakukan sesuatu itu kepada selain Allah. Sikap ikhlas adalah sikap yang mesti dimiliki oleh seorang yang telah mengaku beragama Islam dan juga telah menjadi seorang yang beriman. Kualitas dari sebuah ibadah, apakah ibadah itu diterima atau tidak, itu bergantung kepada keikhlasan seseorang di dalam melakukan. Ikhlas adalah sikap jiwa yang tidak sahaja kepada ibadah mahdah, tapi juga kepada ibadah yang bersifat ghair mahdah. Tidak saja kepada ibadah-ibadah yang telah ada tuntunannya secara terperinci di dalam Al-Quran dan hadis, ataupun ibadah yang bersifat umum. Semua macam bentuk ibadah atau amaliyah yang dilakukan seorang manusia mesti ditujukan hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh sedikit pun bercampur dengan tujuan-tujuan kepada selain Allah. Orang yang melakukan ikhlas bisa disebut dengan dua sebutan. Pertama disebut dengan mukhlis, yang kedua bisa disebut dengan mukhlas. Apa perbedaan antara mukhlis dengan mukhlas? Kalau mukhlis adalah orang melakukan sesuatu hanya karena Allah, tapi masih ada peluang dan kesempatan untuk menyebut-nyebut kebaikannya itu di hadapan orang lain, sehingga yang tadinya itu betul-betul karena Allah, tapi karena dia menyebut di hadapan manusia lain akan berubah menjadi bukan karena Allah tapi karena selain Allah.
Katakanlah orang yang hari ini berbuat baik kepada seseorang, lantas dia diamkan saja kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan itu, tak pernah menyebut kepada siapapun, tidak menyebut kepada orang lain. Tapi ketika suatu kali orang tempat dia berbuat baik tadi melakukan kesalahan kepada dirinya, pada waktu itu dia sebut, dia ungkit kembali kebaikan yang dia lakukan tadi, maka terbataslah keikhlasannya tadi sampai dia menyebut itu. Maka inilah yang disebut dengan mukhlis. Sementara mukhlas, orang yang tidak pernah menyebut kebaikannya, walaupun orang yang pernah dia atau orang yang tempat dia pernah berbuat kebaikan, walaupun suatu saat orang yang tempat dia berbuat kebaikan itu tidak memberikan kebaikan kepadanya, tapi dia tidak pernah menyebut kebaikan itu kepada siapapun. Inilah yang disebut dengan mukhlas. Sebuah amal yang dilakukan oleh seorang manusia yang tidak dilakukan dengan keikhlasan kepada Allah, maka amalnya itu atau ibadah itu bersifat sia-sia. Dalam buku Al-Hikam dikatakan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dengan ikhlas, maka perbuatan itu akan bersifat sia-sia. Tak ubahnya seperti antara seseorang yang mempunyai jasad dengan ruh. Orang yang tidak ikhlas, maka dia punya jasad tapi dia tidak punya ruhnya. Itulah keadaan orang yang tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu ayat yang kita bacakan di awal tadi mengatakan, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah. Siapa orang yang paling baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya secara ikhlas karena Allah. Wa huwa muhsinun, sedang mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan orang itu adalah mengikuti millah Ibrahim secara lurus. Wattakhazallahu Ibrahima khalila, dan orang itu adalah orang yang, dan Ibrahim itu adalah orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang yang disayanginya. Ini adalah sebuah pertanyaan daripada Allah yang jawabannya tentu adalah sebuah keikhlasan. Pertanyaannya, siapa yang paling baik agamanya daripada orang yang melakukan penyerahan diri kepada Allah secara ikhlas saja. Memang ada sebuah kisah, dan kisah ini sebagian mengatakan adalah kisah Israiliyat, tapi Imam Al-Ghazali justru mengkisahkan ini. Sebuah kisah seorang pemuda Bani Israel yang ahli dia di dalam beribadah, yang ibadahnya sangat taat sekali. Suatu kali mendapat laporan dari sekelompok manusia, kalau di kampung itu banyak orang melakukan kesyirikan. Kemudian kesyirikan yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu, dia bukan menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada sebatang pohon kayu besar. Itulah yang dipertuhankan pada waktu itu oleh kelompok manusia-manusia pada masa Bani Israel itu. Kemudian ahli ibadah ini melihat yang seperti itu tidak senang hatinya. Kenapa? Karena melihat kondisi orang yang sedang melakukan kemusyrikan, bukan Allah yang dia sembah, tapi adalah batang kayu besar. Akhirnya pemuda yang taat beribadah ini berniat akan menebang pohon kayu besar tadi. Rupanya ketika dia akan menebang pohon kayu tadi itu, bertemulah dia dengan iblis yang menyamar seperti seorang manusia. Lantas iblisnya bertanya, kata iblis, wahai ahli ibadah,
Mau kemana engkau? Kata ahli ibadah mengatakan, saya akan menebang pohon kayu yang besar ini yang dijadikan sebagai Tuhan. Kamu tidak bisa melakukan. Kenapa? Kalau kamu melakukan, berarti kamu telah meninggalkan ibadahmu. Sekarang tetap sajalah kamu beribadah, jangan kamu tebang pohon ini. Kata ahli ibadah, ini juga bahagian daripada ibadah. Saya akan lakukan ini karena saya sedang memberantas kemusyrikan itu. Terjadi perkelahian antara ahli ibadah dengan iblis tadi. Kalahlah iblis pada waktu itu. Kemudian pada waktu yang sama iblis itu meminta. Apa permintaannya? Begini saja, saya tawarkan kepadamu, bagaimana kalau engkau saya tawari setiap hari saya akan meletakkan uang dinar di bawah bantalmu. Kemudian kamu tidak usah menebang pohon ini, tapi setiap pagi saya akan sediakan itu. Rupanya terayulah ahli ibadah tadi. Kemudian dia tidak jadi menebang pohon kayu tadi. Setelah itu apa yang terjadi? Dilihatnya memang setiap paginya itu ada dinar, 2 dinar di bawah bantalnya, sampai itu hanya 2 hari saja. Pada hari yang ketiga tidak dia lihat lagi, marahlah ahli ibadah tadi. Nah, marahnya ahli ibadah, berniat lagi dia untuk menebang pohon kayu yang besar tadi. Tapi ketika dia berniat akan menebang pohon kayu itu, dia masih ditegur oleh iblis. Kata iblis, kenapa kamu lakukan ini? Tak bisa kamu lakukan ini. Rupanya terjadi lagi perkelahian. Rupanya kalahlah ahli ibadah pada waktu itu. Bertanyalah si ahli ibadah kepada iblis tadi, kenapa kemarinnya itu engkau bisa saya kalahkan, tapi sekarang justru saya yang engkau kalahkan? Jawab iblis pada waktu itu, kemarin bisa saya engkau kalahkan karena kamu ingin menebang pohon ini, ingin memberantas kemusyrikan ini hanya karena Allah. Tapi hari ini kenapa engkau kalah? Karena engkau mau menebang pohon kayu ini, karena engkau tidak mendapat bahagian dinar yang telah saya janjikan. Karena Allahnya telah hilang, karena hartanya yang muncul, maka hari ini engkau akan kalah. Begitu juga dengan setiap amal kita, termasuk juga kita dalam berjuang menegakkan agama Allah. Kalau tanpa keikhlasan, tentu juga akan mendapatkan sebuah kekalahan. Kalau tidak dengan keikhlasan, Allah berlepas tangan, tidak akan memberikan pertolongan kepada manusia ini. Kemudian terakhir kita tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, nomor hadis 1430, mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu bihi khalisan. Sesungguhnya amal itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila dia melakukan dengan penuh keikhlasan. Ini saja yang saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf pada Bapak dan Ibu semuanya. Pada Allah saya minta ampun. Astagfirullahaladzim. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.